Shalom, jumpa lagi di Klapo Sukacita. Kita ada dalam minggu sengsara yang pertama. Tetap kita akan dibangunkan iman kita lewat firman yang menghidupkan saya dan pemirsa. Maka marilah sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Perjalanan kehidupan kami yang banyak lika-liku, dengan adanya tantangan, cobaan yang datang silih berganti, persoalan demi persoalan, itulah salib yang kami pikul, kami jalani, tetapi kami mau datang kepada Bapa di sorga, yang adalah sebagai sumber segala-galanya, yang dapat memberikan kami kelegaan. Maka dalam suasana minggu sengsara yang pertama ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami untuk mengerti, memahami akan isi hati Tuhan, suara Tuhan, dan mampukanlah kami dengan pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan isi hati Tuhan, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, kosakata dan tutur kalimat, sehingga ketika hamba menyampaikan bukan menurut kehendak hamba, tapi biarlah menurut kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan sendiri yang hadir. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-18. Dengan perikop pembacaan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayatnya yang ke-15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, dan yang ingat untuk melakukan titanya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia tetap menjadi satu ajakan bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita tiap-tiap hari, ketika kita selalu dengan penuh ketekunan dan kesetiaan membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dari pembacaan ini diberikan tema hidup seperti bunga di padang. Jemaat yang diberkati Tuhan, bunga yang ditanam oleh setiap pencinta bunga itu bukan hanya dikhususkan bagi kaum perempuan saja, tetapi kaum laki-laki pun juga ada yang menyukai dan mencintai bunga, sehingga mereka menanam dan memelihara bunga. Bukan hanya sekedar menanam, tetapi mereka menyediakan tanah yang bagus dan pupuk, serta merawat bunga tersebut yang mereka tanam, mereka rawat, sehingga ketika mereka selalu ada di dalam menaruh perhatian, bahkan juga mengurus bunga-bunga yang ada di sekeliling rumah mereka. Seringkali ketika kita mendapati keterangan demi keterangan setiap pecinta bunga, mereka mengatakan bahwa kami yang menanam bunga, ketika kami merasa ketika kami mengalami kecapean, kami datang dan kami melihat, memandang bunga-bunga yang ada di sekitar kami mengalami kelegaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sebagai manusia saja kalau untuk mau menanam bunga pasti ada pupuk, ada tanah yang bagus seperti tadi telah disampaikan. Demikian pula bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau di sini Daud dia mau menguraikan kepada kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Kalau terlihat pada 1 Korintus pasal 3 ayat 6, dia mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini suatu kalimat kata Paulus, saya mau kaitkan dengan suatu penguraian dari si pemazmur Daud yang mau mengajak umat-umat Tuhan untuk datang dan berserah kepada Tuhan. Hidup kita ini diizinkan mengarungi hidup di tengah-tengah dunia,
Bukan hanya kita mengarungi hidup begitu saja tanpa ada pemeliharaan, tanpa ada pemberian pupuk. Kita akan dipelihara, kita akan diberikan pupuk. Pemeliharaan itu adalah setiap hamba-hambanya yang ada bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang selalu akan mau menuntun membawa umat-umat Tuhan itu kepada Tuhan. Kita menerima pupuk, firman yang selalu Dia berikan, Dia sampaikan kepada kita supaya kita memiliki kesegaran pertumbuhan iman yang kokoh dan teguh di hadapannya. Setiap mereka yang telah datang kepada Tuhan dan selalu menaikkan syukur, memuji Tuhan, bahkan datang dengan kerendahan hati dan menyadari atas setiap perilaku kehidupan yang telah mengecewakan akan hati sesama dan juga mengecewakan hati Allah, serta menyadari bahwa hidup ini perlu untuk dibaharui terus supaya ketika perjalanan hidup kita yang tidak tahu kapan waktunya untuk kita mengakhiri perjalanan kehidupan, berarti hidup kita ini akan diibaratkan seperti rumput, seperti bunga yang tidak tahu kapan waktunya. Kita semua akan mengakhiri pertandingan perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau setiap mereka yang percaya kepada Tuhan, setiap mereka yang hanya bersandar kepada Tuhan, maka kehidupannya akan memiliki perjanjian yang Allah akan berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa selaku anak-anak Tuhan yang selalu tekun dan mencari wajah Tuhan. Ia akan memiliki tita-tita Tuhan yang Tuhan telah sampaikan dan Dia lakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Hidup manusia ini menjadi kehidupan yang menyenangkan akan hati Allah, menjadi kehidupan yang selalu mau bersaksi tentang nama Tuhan dan berjalan dengan tidak mengalami ketakutan ketika akan mengalami akhir dari perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Karena dia akan menyadari bahwa hidup saya ini hidup seperti bunga di padang. Karena masa bunga atau tanaman bunga, ketika ada bunga yang mekar, ada bunga yang tidak memiliki bunga, hanya cuma daun-daun saja. Semuanya itu ada punya suatu proses ditanam, melihat kesuburan dan juga proses keguguran. Karena mengalami kekeringan atau jatuhnya, gugurnya, bisa ada daun muda, ada bunga yang baru dimekar bisa gugur. Inilah kehidupan kita. Pergunakanlah hidup kita di tengah-tengah dunia ini untuk mencari Tuhan. Jangan menghabiskan masa perjalanan hidup kita ini dengan terlibat pada setiap tawaran-tawaran dunia yang akan menyusahkan saya dan pemirsa sekalian. Walaupun hidup dalam dunia, tetapi jangan sama atau menyerupai dengan dunia. Tetapi hidup dalam dunia berusaha untuk mencari wajah Kristus selama wajahnya masih bisa untuk ditemui. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Ajarilah kami sebagai umat-umat Tuhan dalam menjalani hidup dengan berbagai macam tantangan, cobaan, dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih dan dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu nikmat dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk berjalan untuk selalu memuji Tuhan dan minta pembaharuan hidup dan selalu dekat kepada Tuhan, sehingga kami akan tetap memandang wajah Kristus dan kami tetap mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Oleh sebab itu, jangan kami bimbang, jangan kami ragu ketika kami harus diibaratkan seperti rumput, seperti bunga. Oleh sebab itu Bapa, berikanlah kami untuk tetap berjalan dan bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.